Oke, lanjut ya, pemuritan level 2 pelajaran 13 tentang tipe kasih Allah bagian kedua. Ya, ini pertanyaannya. Ada angkat pakai jari 1 atau jari 2 atau jari 3 ya. Ini tergantung tingkat kesulitannya. Ya. Yang pertama, susah sekali ngasih. Yang kedua, masih bisa. Yang ketiga, mudah ngasih. Ya, bacain. Situasinya seperti ini. Ingat ya, yang pertama susah sekali mengasih. Yang kedua, masih bisa. Yang ketiga, mudah mengasih. Ya, jujur. Situasi pertama. Kalau ada teman yang selalu baik, suka membantu, dan sering traktir makan, ya, pertanyaannya tadi yang 1, 2, atau 3. Susah sekali ngasih, masih bisa atau mudah ngasih? 3. Jadi ini mudah ya untuk dikasih ya, orang seperti ini ya, baik, suka membantu, sering traktir makan, ya, mudah dikasih. Yang kedua, kalau ada orang yang sering mengkritik kamu atau bicara di belakangmu, 1, 2, 3. Orang itu sering mengkritik kamu atau bicara di belakangmu. 1, 2, 3. Yang ketiga. Kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kamu, 1, 2, atau 3. 1, 2. Opsional. Nah, kalau kita jujur, ya, kasih manusia itu tergantung situasi. Kalau orang yang baik, kita mudah mengasihi. Kalau orang yang menyakiti, kasih kita langsung turun, ya toh? Tapi kita menunjukkan kasih yang berbeda. Matius 5:44 berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan kasih yang biasa. Ini adalah kasih agape, kasih Allah. Ya, saat kita lahir baru, Tuhan tidak hanya mengampuni kita, Dia juga menaruh kasih-Nya di dalam hati kita. Amin. Ya. Jadi kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5:5 berkata seperti itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita tidak hanya menerima kasih Allah, tetapi kita juga bisa mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Amin. Yesus adalah ungkapan kasih terbesar yang pernah datang ke bumi. Ya. Namun Alkitab tidak pernah mencatat Yesus berkata, "Aku mengasihimu." Pernah nggak? Ya, tidak dicatat. Aku mengasihimu. Mengapa? Karena kasih bukan dibuktikan lewat ucapan, tetapi lewat tindakan. Ya. Nah, 1 Yohanes 3:18 berkata seperti ini. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 95% kasih adalah tindakan. Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Amin. Jika seseorang berkata, aku mencintaimu, tetapi hidupnya bertolak belakang, yang dipercaya adalah kasihnya, perkataannya, atau perbuatannya. Kalau ada orang yang berkata, aku mencintaimu, tapi hidupnya bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan, yang kita percaya, perbuatannya atau ucapannya? Perbuatannya, ya, tindakannya itu. Nah, Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 tadi dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini aturan Masya seperti ini. Kasih bukan menunggu diperlakukan baik. Kasih ini mengambil inisiatif. Ya. Banyak orang mencari pasangan yang tepat, teman yang tepat, gereja yang tepat, ya, yang sesuai dengan keinginan hatinya, dia merasa di situ diperhatikan, dikasih. Tapi firman Tuhan mengajarkan, jadilah orang yang tepat. Amin.
Ya. Kita sibuk mencari orang yang tepat, pasal yang tepat, perlakuan yang tepat pada kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan, jadilah orang yang tepat. Amin. Ya. Nah, kasih mencari kesejahteraan orang lain. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Baca. 35 sampai 40. 25 ayat 35 sampai 40. Jangan baca. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Yesus berkata, aku lapar, kamu memberi makan. Aku haus, kamu memberi minum. Aku telanjang, kamu memberi pakaian. Apa yang dilakukan pada sesama dilakukan kepada Allah. Amin. Jadi kalau kita mau memberi Allah kita ini apa? Pakaian, nah, berikan pakaian pada orang yang membutuhkannya. Apa yang dilakukan pada sesama itu dilakukan kepadanya. Mengasihi orang lain itu sama dengan mengasihi Yesus. Jadi jangan bilang aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi dia tidak mengasihi orang lain. Tidak bisa. Ya. Jadi kasih itu selalu mengusahakan kebaikan. Kasih itu selalu mengupayakan kesejahteraan. Dan kasih itu akan bertindak nyata. Amin. Makanya ketika Paulus bertemu dengan Saulus, bertemu dengan Yesus sebelum dia jadi Paulus, ya, Yesus berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus belum pernah ketemu dengan Yesus. Karena apa? Saulus selama hidupnya dia menyiksa orang-orang percaya, menganiaya orang-orang yang percaya. Jadi sama. Kalau orang itu memperlakukan kita tidak adil, menganiaya kita, itu sama juga dia sedang memperlakukan perbuatan itu kepada Yesus. Karena kita menjadi satu dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita bertindak mengasihi orang lain, sama juga kita mengasihi Yesus. Amin. Itu kasih. Ya. Nah, Yesus itu ada teladan kasih tanpa memiliki perasaan. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya. Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Apakah dia merasa ingin mati? Tidak. Tetapi dia memilih kebaikan kita di atas perasaannya. Amin. Kasih agape tidak dipimpin oleh emosi. Kasih dipimpin oleh keputusan untuk mengutamakan orang lain. Seperti itu. Kesaksian nyata kasih membuka mujizat. Jadi ada cerita tentang keluarga di Roma yang hampir dideportasi dari Amerika. Secara hukum peluang mereka sangat kecil. Tetapi melalui relasi, koneksi, dan pertolongan yang Tuhan atur, keputusan deportasi ini dibatalkan. Nah, salah satu kenapa terjadi
kita mengalami banyak pertolongan dalam kehidupan kita, ya, karena ada kasih, ada. Ya. Jadi gini, Tuhan ini yang tanpa kita ketahui ya, dia sering Tuhan ini menyiapkan apa? Menyiapkan orang-orang yang tepat di sekitar kita. Dia menyiapkan waktu yang tepat dan tempat yang tepat bagi kita. Nah, semuanya itu dimulai dari satu tindakan sederhana, yaitu apa? Mengasihi tanpa syarat. Jadi kasih ini membuka jalan bagi setiap mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, begitu juga kalau kita mengalami hal yang buruk, hal yang gak nyaman, gak enak, kita tetap percaya ya, Tuhan selalu mengasihi aku. Ada orang-orang tepatnya, ada waktu yang tepat, ada tempat yang tepat, ketika aku dan aku akan menerima mujizat itu. Amin. Kita percaya dan kasih. Ya. Nah, tanpa Allah kita tidak bisa mengasihi dengan tulus. Karena apa tadi? Buah roh ialah kasih. Ya. Itu muncul bukan dari kita tapi dari Allah. Tanpa Allah nggak ada. Ya. Dan Allah adalah kasih. Bukan Allah itu punya kasih, tapi Allah itu adalah kasih itu sendiri. Identitas Allah itu adalah kasih. Amin. Kita tidak bisa menghasilkan kasih sejati dari kekuatan sendiri. Kasih sejati lahir ketika Allah menjadi pusat hidup kita ini. Nah, lalu apa yang bukan kasih? 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Silakan dibaca. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Jadi kasih ini bukan kasar, egois, atau cepat tersinggung. Ya, cek dalam hidup kita. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu bukannya tidak mau mengampuni. Amin. Dan kasih tidak menyimpan daftar kesalahan. Jadi jangan sampai ngomong, lah orangnya gitu terus kok masa. Selalu seperti itu terus kan. Jadi pasti menyimpan kesalahan. Ya, jangan disimpan. Ya, nanti penuh lemarinya. Ya, jangan disimpan daftar kesalahannya. Simpan daftar kebaikannya. Ya. Amin. Amsal 10 ayat 12. Kasih menutupi segala pelanggaran. Berapa banyak dosa yang ditutupi kasih? Segala pelanggaran. Amin. Ya, semuanya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Berapa banyak dosa yang ditutupi? Berapa banyak pelanggaran yang ditutupi? Segala pelanggaran. Amin. Itu kasih. Dan kasih ini satu-satunya yang kekal. Lihat 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Baca. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Nubuatan berakhir, pengetahuan lenyap, bahasa roh berhenti. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Satu-satunya hal yang kita bawa ke kekekalan adalah kasih. Jadi prinsip dari pelajaran ini adalah kasih adalah tindakan, bukan sekedar perasaan. Amin. Jadilah orang yang tepat, bukan mencari orang yang tepat. Ya. Mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi siapa? Allah, mengasihi Yesus. Terus kasih mengutamakan kesejahteraan diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Tanpa Allah kita bisa mengasihi dengan tulus apa tidak? Tidak bisa. Kasih menutupi sedikit pelanggaran atau segala pelanggaran. Segala pelanggaran. Kasih adalah satu-satunya yang kekal atau sementara. Satu-satunya yang kekal. Amin. Amin. 100 ucapan.
Oke, Tuhan Yesus memberkati.